Jadi kalau mau sehat, pastikan sistem pencernaannya sehat. Karena usus yang kotor menyebabkan radikal bebas naik, pembuluh darahnya kotor, pembuluh darahnya tersumbat, organ-organnya rusak, termasuk ginjal. Jadi kalau Bapak tanya, dok, gimana cara ngobatin ginjal supaya tidak kena asam urat, gimana cara mencegah penyakit jantung, gimana cara ngobatin stroke, ya, pastikan ususnya, darahnya bersih. Gitu Pak. Makanya konsep holistik itu ada 3 Pak. 3 tahap pengobatan holistik, ada 3. Yang pertama apa? Detox. Apa yang didetox? Usus, darah, organ. Asam urat, apa penyebabnya Pak? Apa penyebabnya? Gangguan fungsi ginjal. Kenapa ginjalnya terganggu? Ya karena rusaknya sel ginjal. Dirusak oleh apa? Radikal bebas. Jadi kalau Bapak ingin mengobati secara tuntas dari penyakit asam urat, ginjalnya diobati. Tetapi masih panjang Pak ceritanya itu, bukan hanya ginjal. Nah dicari tahu lagi, kenapa ginjalnya rusak? Gigi berlubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal, bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Jangan sepelekan gigi berlubang, karena gigi berlubang itu ada 2 organ yang suka terganggu. Katup jantung, jantungnya bocor, dan glomerulus ginjal, ginjalnya jadi bocor. Kalau ginjalnya sudah bocor, apa yang terjadi? Gejala yang paling ringan adalah asam urat. Itu paling ringan Pak. Jadi kalau mau diobati asam uratnya, obati ginjalnya. Tapi juga diobati penyebab ginjalnya rusak apa? Oh ternyata gigi berlubang, ya berarti gigi berlubangnya juga diobati. Itulah holistik. Ya, jadi jangan tanya dulu obatnya apa, cari tahu penyebabnya apa, ginjalnya rusaknya apa, apakah infeksi, apakah batu ginjal, apakah sumbatan pembuluh darah di ginjal, macam-macam Pak. Bapak Ibu pasti tahu penyakit asam urat, betul? Katanya banyak di sini sudah minum piroxicam, allopurinol, dexamethasone tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Kalau minum nyerinya hilang, tapi tidak minum muncul lagi, betul? Pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu enggak? Kacang kok disalahin ya? Purin. Purin itu apa Pak? Purin itu adalah sisa metabolik dari protein ya. Tapi tidak semua orang makan makanan yang mengandung purin. Kacang mengandung purin tinggi, daging sapi mengandung purin tinggi, jeroan mengandung purin tinggi, emping, melinjo, jengkol mengandung purin tinggi. Tapi tidak semua orang makan itu pasti kena asam urat. Lalu apa penyebab penyakit asam urat? Penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi organ ginjal. Sakitnya di sendi, penyebabnya di ginjal. Jadi yang harus diobati apa? Ginjalnya Pak. Bahkan gigi berlubang bisa menyebabkan kebocoran ginjal. Asam urat dok 10,8, apa obatnya? Makasih. Baik Bu, asam urat itu adalah penumpukan purin yang terdeteksi berada di ujung-ujung sendi. Itu bisa tinggi begini, pasti mungkin salah satunya konsumsi daging merah, konsumsi bagian dalam, paru, hati, rempela dan lain sebagainya. Kemudian konsumsi melinjo, emping, konsumsi kacang-kacangan. Yang pertama yang harus dilakukan, hindari dulu makanan-makanan ini tadi, atau minimal dikurangi. Satu lagi yang mungkin sering tanpa kita sadari adalah tahu dan tempe, karena tahu dan tempe berasal dari kacang kedelai. Kemudian untuk obat ada 2 jenis. Obat secara medis kita akan mempergunakan obat yang namanya allopurinol. Kalau udah 10,8 saya akan memberikan ke pasien 300 mg 1 kali 1 hari selama 3 bulan, kemudian kita cek kembali. Kemudian kalau untuk obat-obatan yang berasal dari makanan, ada 2 yang bisa Ibu konsumsi. Yang pertama konsumsi kentang, rutin setiap hari, bisa kentang sebagai pengganti nasi atau kentang sebagai cemilan. Yang kedua pisang barangan, konsumsi pisang barangan sebanyak yang Ibu bisa, karena 2 zat ini kentang dan pisang barangan akan membantu di dalam darah untuk mengikis tumpukan asam urat atau purin yang sudah terbentuk. Semoga hidup kita selalu sehat dan kita bisa bebas asam urat, karena asam urat dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan batu ginjal. Untuk itu, jaga makanan, jaga diet, rendah purin. Gagal ginjal adalah salah satu komplikasi hipertensi yang sering terjadi.
Obat hipertensi, seperti saya bilang sebelumnya, bertujuan untuk mencegah gagal ginjal. Masalahnya, banyak orang yang diobati karena hipertensi pada kebanyakan kasus masih banyak yang tekanan darahnya tetap tinggi. Misal, tekanan darah awal 170 per 100 mm Hg. Diobati, tekanan darahnya turun ke 150 per 90 mm Hg. Ini masih terbilang tinggi. Seharusnya obatnya dioptimalkan. Bisa dosisnya ditambah, digabung pemberian obatnya dengan obat lain, tapi pada kebanyakan kasus obatnya tidak dirubah. Mungkin karena pasiennya tidak ada keluhan, tidak rutin memeriksakan tekanan darahnya di rumah, tidak memberikan umpan balik ke dokternya. Akhirnya obatnya tidak dirubah, hingga akhirnya tekanan darah tetap tinggi tidak terkontrol. Pada akhirnya, walau diobati rutin, akan tetap terjadi kerusakan target organ. Jadi, penting sekali saat Anda atau keluarga Anda punya tekanan darah tinggi lalu diobati, secara berkala Anda rutin periksa tekanan darahnya, lapor ke dokternya jika memang tekanan darahnya masih tinggi. Jika bisa dikontrol baik hingga tekanan darahnya bisa kurang dari 130 per 85 mm Hg, komplikasi seperti gagal ginjal akan bisa dicegah. Inilah istilah makanan yang mengandung babi, Muslim wajib tahu. Sebagai seorang Muslim, menjaga makanan agar tetap halal dan thayyib adalah kewajiban. Namun tahukah kamu bahwa di banyak negara, olahan babi sering disamarkan dengan istilah asing? Yuk, kenali istilah-istilahnya agar kita lebih berhati-hati saat membeli makanan. Yang pertama, pork, istilah umum untuk daging babi dalam bahasa Inggris. Kedua, ham, merupakan daging babi bagian paha belakang yang diasinkan atau diasap. Ketiga, bacon, irisan tipis perut babi yang digoreng kering. Keempat, lard, lemak babi yang dilelehkan, sering digunakan untuk menggoreng atau membuat kue di negara-negara barat. Kelima, pepperoni, sosis khas Italia yang sering digunakan di pizza. Keenam, char siu, daging babi panggang ala Tionghoa, Cina, yang sering berwarna merah dan manis. Biasanya digunakan pada nasi campur atau mie pangsit. Ketujuh, tonkatsu atau tonkotsu, dalam masakan Jepang. Tonkatsu adalah daging babi goreng tepung, sedangkan tonkotsu ramen adalah kuah ramen dari tulang babi. Kedelapan, lapcheong, sosis manis khas Tiongkok yang terbuat dari daging babi kering dan lemak. Kesembilan, prosciutto, daging babi yang diawetkan secara tradisional dari Italia. Biasanya disajikan mentah dalam irisan tipis bersama keju atau roti. 10, salami, sosis fermentasi asal Eropa. Yuk sebarkan pengetahuan ini agar lebih banyak Muslim sadar dan berhati-hati dalam memilih makanan.